Wah maring Allah iku Nabi wis maklum untuk izin jelas ya. Dan Nabi wae kudu umur 40 ya. Nah, kita apa maneh ngono kan. Kadang lagi umur selawe wis dadi dai kondang untuk Jakarta ya. Alasane untuk dekengan pusat jirine ya. Nah iso ya umur 40 ya. Umur 30 selawe belajar jenenge ya. Belajar dak. Wah. Beliau adalah putra dari Hadratus Syekh Waliullah Syekh Maimun Zubair Sarang, Kiai Haji Najih Maimun. Kiai Haji Najih Maimun dalam sebuah pengajiannya beliau menyindir seorang yang terkenal dengan jargonnya dekengan pusat. Siapa lagi kalau bukan Gus Ikdam. Ya, Gus Ikdam memang seorang dai yang masih sangat muda. Bayangkan, beliau lahir tanggal 27 September 1994, mendirikan Majelis Sabilut Taubah pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 7 Desember tahun 2018. Berarti saat itu beliau Gus Ikdam baru berusia 24 tahun 2 bulan lebih sekian hari ya. Jadi benar-benar seperti yang beliau Gus Najih katakan, masih umur 25 tahun tetapi sudah menjadi dai dan kemudian kondang kemana-mana sehingga diundang ke istana dan lain sebagainya. Apakah Gus Najih mengkritik seperti itu atau menyindir karena beliau iri? Tentu saja bukan. Tetapi beliau ingin menekankan bahwa untuk menjadi seorang dai lebih baik itu menunggu umur 40 tahun. Apakah kemudian beliau melarang? Ya tidak, tapi beliau mengatakan ya umur 25 tahun, 24 tahun itu ya untuk belajar menjadi seorang dai, untuk menjadi seorang penyeru ke jalan Allah atau ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk matang-matangnya beliau menyamakan dengan Nabi Muhammad SAW yang diangkat menjadi Rasul secara resmi di umur 40 tahun. Ada apa dengan umur 40 tahun? Setidaknya di dalam Al-Quran, idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Apabila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya ila akhirih. Jadi di situ disebutkan idza balagha asuddah wa balagha arba'ina sanah. Ketika mencapai dewasa dan kemudian mencapai 40 tahun. Dalam tafsirnya Al-Jalalain, Imam Jalalain II itu menyebutkan idza balagha asuddahu huwa kamalu quwwatihi wa aqlihi wa ra'yihi aqalluhu salasuna sanatan. Kesempurnaan kekuatannya dan kesempurnaan ngakalnya dan kesempurnaan pendapatnya sedikitnya ketika berumur 33 tahun au salasuna utawa atau berumur 30 tahun. Di situ diterangkan asuddah atau kedewasaan itu ketika seseorang telah berumur 30 tahun. Minimal itu ya 30 tahun. Tetapi kemudian sempurnanya ketika wabalagha arba'ina sanatan. Tamamaha wa huwa aktsarul asuddi. Jadi kebanyakan kesempurnaan akal, kesempurnaan kekuatan, kesempurnaan pendapat itu ketika seseorang telah mencapai umur 40 tahun. Dalam ilmu psikologi, usia 40 tahun adalah usia kedewasaan seseorang dalam berpikir, berbicara, bertindak, dan
bersikap. Juga kematangan dalam spiritual itu biasanya digambarkan ketika umur 40 tahun. Sedangkan Gus Idam sampai detik ini atau hari ini itu beliau masih berumur 30 tahun lebih sekian bulan ya. Karena Gus Idam kemarin ulang tahun di tanggal 27 September. Beliau kelahiran 27 September 1994. Kok tahu? Iyalah, saya ini termasuk orang yang senang dengan dakwah-dakwah Gus Idam. Karena beliau itu bisa merangkum segmen yang tidak bisa digait oleh mubalik lain. Beliau dengan versi yang ke-Korea-Koreaan tampan mampu menarik para muhibbinnya untuk mencintai beliau dan untuk mendengarkan nasihat-nasihat beliau, sehingga banyak yang tobat di tangan beliau. Makanya majelisnya dinamakan Majelis Sabilut Taubah, jalan untuk bertaubat. Meski beliau masih muda, ya umurnya 30 tahun di hitungan Masehi atau 31 tahun di hitungan Hijriah, tapi beliau sudah dewasa ya. Sudah dewasa dan sudah bagus, pengajian-pengajiannya juga bijaksana tanpa berlebihan. Ya meskipun beliau masih terkadang masih menunjukkan maaf ya kekanak-kanakannya, seperti mengeluh capek diundang ke sini ke sana, diundang ke sini ke sana. Itu kan sebenarnya tidak usah dikeluhkan, tetapi harus disyukuri karena orang-orang sedang mencintai beliau Gus Idam sehingga senang mengundang ke sini ke sana. Seorang yang sudah membuka pengajian dan mendeklarasikan diri sebagai Gus atau Ustadz atau Kiai, maka ya beliau harus siap diundang ke sana ke kemari. Kecuali kalau dari awal sudah menyatakan saya tidak menerima undangan. Tapi seiring waktu pasti Gus Idam akan bertambah dewasa. Selain saya pengikut sekte Ikdamiyah, pengikut Gus Idam, saya juga pengikut sekte Najiyah, pengikut Gus Najih. Saya juga sekte Imadiyah, pengikut Kiai Imad, dan saya juga mempelajari sedikit ya primbon. Dalam primbon itu Gus Idam 27 September 1994 itu berarti wetonnya Selasa Wage. Seorang weton Selasa Wage ini dalam primbon ya, tidak perlu dipercaya, hanya untuk menambah wawasan, hanya untuk menambah perspektif kita bahwa mbah-mbah kita itu dulu ternyata sudah mengenal ilmu titen, ilmu niti-niti, mengamati oh bahwa ini orang yang lahir di weton ini mempunyai sifat ini itu, dan seorang yang lahir di weton Selasa Wage, mereka biasanya seorang yang peka terhadap sekitar, suka menolong dan humble. Intinya ya seperti Gus Idam itu bisa merangkul kanan, kiri, depan, bawah, depan, belakang, atas, bawah, semua bisa dirangkul oleh beliau untuk diarahkan menuju ke kehidupan akhirat yang kekal, yang abadi. Dan orang yang lahir Selasa Wage itu masih menurut primbon, dan tentu ini tidak bisa dipercaya karena hanya berdasarkan ilmu titen. Ingat, ilmu titen itu hanya berdasarkan seperti mengamati sunatullah, tetapi sunatullah itu ya meski dalam Al-Quran disebutkan walan tajida li sunnatillahi tabdila, tidak akan kamu menemukan sunnah Allah berubah, tetapi kadangkala ada memang kehendak Allah yang tidak sesuai sunatullah ini. Seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, tidak terbakar. Itu kan tidak sesuai sunatullah, karena sunatullah itu sesuatu yang dibakar akan terbakar. Ketika Allah sudah berkehendak, maka semua bisa terjadi. Lah ilmu titen atau ilmu primbon ini masuk ke dalam mengamati sunatullah. Seorang, kembali lagi, seorang yang lahir di Selasa Wage, mempunyai weton Selasa Wage, itu biasanya mencapai kesuksesan ketika di umur 40 sampai 55 tahun. Itu puncak-puncaknya ya. Jadi yakinlah Gus Idam
ke depan akan semakin memperbaiki diri, semakin dewasa, semakin matang. Puncaknya ketika di umur emas beliau, umur 40 sampai 55, kita akan lihat betapa beliau sangat hebat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.